di YouTube Warkop Saham. Jadi silakan yang belum follow YouTube Warkop Saham, follow dulu. Jadi biar nanti bisa lihat rekamannya. Ya mungkin perkenalan dulu nih dengan Pak Putu nih untuk malam hari ini. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Makasih Kori udah ngundang saya di sini di Warkop Saham untuk diskusi mungkin ya tentang investasi itu seperti apa, terus market update seperti apa. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya ini cita-cita saya sih sejak kuliah gitu, kita bisa edukasi ke banyak orang tapi direalisasikan sama teman-teman di Warkop Saham nih. Jadi ya senang bisa diundang di sini gitu. Kita mulai aja kali Korea. Ya silakan. Perkenalkan kalau misalnya saya sekarang udah tim investasi di salah satu aset manajemen dan memang biasanya ya pengelolaan reksadana. Jadi mungkin view saya terhadap market itu tidak dalam jangka pendek atau jangka menengah gitu. Biasanya memang kita melihat yang murah seperti apa, yang belum naik seperti apa gitu. Oke, mungkin kita mulai, bisa share screen ya. Bisa langsung situ biar ya. Oke. Mungkin kita mulai aja. Ini kelihatan ya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ini market update end of year 2021 sama kira-kira 2022 lah, sharing sedikit lah. Dan kalau kita lihat yang akan dibahas di topik pembahasan kali ini adalah bagaimana sih kondisi 2021 sampai terkini gitu ya, merupakan di mana 2021 itu merupakan titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi acuan juga nih Bank Sentral sama pemerintah untuk kedepannya itu kebijakannya seperti apa. Terus selanjutnya itu kita akan bahas perkiraan situasi di 2022. Dan yang ketiga itu dampak ke IHSG-nya seperti apa, ke sahamnya seperti apa ya, ke investasi sahamnya. Dan yang terakhir itu kita akan bahas inti masalah dari IHSG itu sebenarnya apa. Apakah yang digembar-gemborkan saat ini masalah IHSG atau mungkin ada masalah lain nih dalam IHSG dan sekaligus menjadi peluang Bapak Ibu dalam berinvestasi gitu ya. Oke, kalau kita lihat kondisi 2021 mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya, teman-teman bisa lihat. Kita ada tiga GDP nih saya tampilkan di sini, ada dari Amerika, Indonesia sendiri sama Tiongkok. Karena kenapa? Ya Indonesia selaku negara kita sebagai kita investasi di sini gitu ya. Terus Amerika sama Tiongkok itu ya partner dagang terbesar kita lah dalam neraca perdagangan. Dan kalau kita lihat di sini memang semuanya menunjukkan pemulihan ekonomi dari Amerika, Cina, dan Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya poin dari saat ini itu bukan di GDP growth-nya, tapi slide yang kedua, yang mana ternyata pertumbuhan ekonomi yang ada itu tersusul ya, bisa dibilang tersusul oleh kenaikan inflasi juga gitu ya. Jadi di sini untuk Amerika sendiri kita lihat inflasinya udah sampai mencapai 6%, di mana sebenarnya Indonesia sendiri itu masih stabil di 1,5. Dan inilah yang menjadi permasalahan saat ini. Dan inflasi ini memang awalnya itu memang karena di 2020 itu harganya rendah kan, karena kan kita pada lockdown segala macam, terus tiba-tiba sekarang ekonomi bergerak langsung tinggi inflasinya ya, tiba-tiba ada aktivitas ekonomi yang melonjak, jadi itu mengakibatkan inflasinya tinggi. Dan di China sendiri sempat di angka 5%-an, terus sekarang stabil di 1,8 ya, sekitar 1,8. Nah sebenarnya yang menjadi acuan kenapa sih inflasi itu bisa bergerak, apakah ini karena demand atau karena cost ya yang atau karena biaya yang mengalami biaya produksi yang mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari indeks manufacturing Amerika sama Cina itu semua berada sudah di atas 50. Benchmarknya kalau indeks manufacturing itu di atas 50 berarti bisnis manufaktur itu udah mulai jalan dan udah mulai bergerak. Nah, di Amerika sendiri itu semenjak pasca pandemi itu manufakturnya kenceng banget nih sampai di level hampir 60, dan kita sendiri baru di level 57, dan China itu sempat di
55 dan sekarang di 51 gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan demand komoditas sebagai pemicu inflasi tadi, ini yang menyebabkan gitu aktivitas ekonomi yang tiba-tiba melonjak dan kegiatan demand yang tentang komoditas itu semakin tinggi ya. Kita lihat. Nah, di sini permasalahannya ada 3. Ada harga minyak, harga batu bara, dan harga palm oil nih. Kita lihat ya. Dan ini sebenarnya The Fed pada saat ini Amerika itu masih bingung nih, apakah ini akan dilawankan dengan kenaikan suku bunga atau melepas cadangan minyak supaya harga minyak atau komoditas lainnya itu bisa turun harganya. Karena kan sebenarnya kenaikan inflasi yang terjadi yang terutama di Amerika itu murni karena harga komoditas yang udah naik secara tahunan tuh sebesar 30% gitu. Bahkan harga minyak sekarang di 78. Dan Amerika mencoba nego ke OPEC itu untuk naikin produksinya, belum mau gitu ya. Makanya data terbaru Joe Biden bilang kalau dia akan melepas cadangan minyak strategisnya untuk supaya harganya kembali normal gitu ya. Tapi ini berdampak positif untuk saat ini, minimal untuk saat ini ya, ke Indonesia, di mana neraca perdagangan kita per Oktober itu surplus 5,7 miliar US dollar, terus ekspor kita juga tumbuh 53% year on year, impor kita memang tumbuh 51% year on year, tapi secara neraca perdagangan surplus, cadangan devisa juga mencapai rekor tertinggi gitu ya. Dan ini cukup baik lah dari segi perdagangan Indonesia, sehingga ekonomi kita untuk saat ini kondisinya masih cukup kuat, baik internal maupun eksternal. Nah, ini highlight-nya yang mungkin di 2021 ini perlu Bapak Ibu atau teman-teman pertimbangkan dalam berinvestasi lah ya. Yang pertama itulah The Fed sepakat memangkas pemulihan aset, yaitu kan 15 miliar US dollar dari menjadi 105. Sebelumnya itu 120 ya, jadi 105 gitu ya. Dan akan dilanjutkan lagi sampai nanti di Desember itu 90 miliar US dollar. Tetapi kabar terbaru adalah karena inflasi inti atau core PCE dari bulan Oktober tercatat naik 4%, itu tertinggi dalam 3 dekade terakhir, dan indeks PCE-nya 5% year on year itu tinggi sejak 1990. Maka di sini The Fed kemungkinan akan mempercepat tapering off, jadi dipercepat lagi, dan akan menaikkan suku bunga pada kuartal 2 2022. Jadi ini dulu highlight yang kira-kira di 2021 terjadi apa, sudah dilakukan oleh The Fed, dan di 2022 itu kemungkinan akan dinaikkan suku bunga di kuartal 2 2022. Dan di sini yang saya bilang tadi, Presiden Amerika Serikat resmi mengumumkan akan melepas cadangan minyak strategis untuk mendinginkan krisis energi gitu ya. Ini beberapa highlight dari Amerika. Nah, untuk dari Indonesia sendiri ya, neraca pembayaran kita ya surplus gitu ya. Utang luar negeri kita juga mengalami peningkatan. Sebenarnya di sini kita melihat utang luar negeri meningkat itu ada 2. Pertama, kepercayaan yang masuk di tengah kondisi seperti ini, jadi masih ada capital inflow. Tapi yang kedua adalah nanti kalau seandainya 2022 itu ada kenaikan suku bunga, tentunya ini akan menjadi faktor risiko gitu ya. Itu untuk utang luar negeri Indonesia. Bukan hanya pemerintah, tapi ini swasta juga. Jadi dua-duanya secara total itu sebesar 423,1 miliar US dollar atau 6.000 triliun. Nah, yang dari dalam negerinya sendiri untuk pertumbuhan kredit bulan Oktober tercatat sebesar 3,24% year on year, dan secara dibandingkan bulan September itu 2,21% year on year. Dan ini jauh lebih baik improvementnya dibandingkan awal tahun 2021 yang mana minus 1,92% year on year. Pertumbuhan kredit itu ditopang sama KPR sama UMKM. Jadi di sini saya melihatnya bahwa KPR itu adalah kredit yang paling akhir dipikirkan lah untuk kondisi masyarakat saat ini gitu ya. Tapi ternyata masih bisa tumbuh 8%, berarti kemampuan daya beli untuk
properti gitu yang jatuhnya bukan konsumen primer lah bisa dibilang, itu masih tumbuh 8%, dan kredit UMKM udah tumbuh juga 3,04% year on year. Untuk sektor manufaktur dan rumah tangga itu peningkatannya masing-masing 5,3 triliun dan 8,8 triliun. Ya. Dan selanjutnya dari DJPPR, investor asing menarik dana. Nah, di sini juga menjadi acuan nih, highlight nih. Keluar dari SBN mencapai 23,35 triliun, sehingga per 15 November, secara persentase porsi asing itu susut menjadi 20,71% di SBN ya. Jadi ini udah ada capital outflow di SBN, dan porsinya menyusut dari 25,33% di awal tahun itu menjadi 20,71%. Benar ya? Nggak kelihatan nih, nggak kelihatan sharing. Oke. Nah, highlight lagi dari suku bunga, dari SBN, pemerintah itu stop 6 lelang. 6 lelang terakhir di 2021 di stop karena target untuk pendanaan sudah terpenuhi. Jadi sebulan terakhir harga obligasi negara di pasar sekunder itu naik walaupun ada capital outflow dari investor asing. Karena kenapa? Memang ketika lelangnya nggak ada, supply di primer itu nggak ada, pasti investor akan nyari di pasar sekunder. Yang mana kan biasanya kan kita ditargetkan untuk asuransi harus punya 30% SBN ya. Dana pensiun juga harus minimal pengelolaannya 30% SBN gitu. Jadi ya demand-nya masih ada walaupun investor asing itu terjadi capital outflow. Selanjutnya adalah consumer confidence kita itu mencapai 113,3 dan ini cukup bagus karena udah di atas 100. Dibanding bulan sebelumnya itu masih 95,5 ya. Ini udah berada di level optimis lah bisa dibilang untuk consumer confidence. Dan terakhir yang Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah, rata-rata UMP tahun depan itu hanya 1,09%. Nah ini sebenarnya banyak debat ya, kenapa naiknya cuma segitu gitu ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya Indonesia untuk kondisi sekarang perlu dibilang bersyukur lah ya, bersyukur karena inflasi Indonesia masih terjaga di tengah recovery ekonomi. Sedangkan di negara lain inflasinya udah mulai naik kenceng karena faktor produksi. Cost produksinya terlalu tinggi, jadi itu membuat inflasi gitu, Bu. Jadi bukan karena demand-nya yang udah mulai bagus banget gitu, tapi karena cost produksi. Jadi di Indonesia kalau seandainya upah minimum itu seandainya dinaikkan lebih tinggi daripada itu, kemungkinan akan inflasi juga tapi cost-nya yang naik ya. Ini mungkin salah satu pertimbangan kenapa hanya naik 1,09% gitu. Nah, di luar tadi highlight tadi, kita harus melihat dampak pada IHSG seperti apa. Tapi kalau mungkin teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat, poin utama yang di atas yang akan ditakutkan gitu, yang selalu muncul di berita itu, The Fed akan naikin suku bunga, tapering seperti apa. Nah, kita akan lihat sebenarnya dampak pada IHSG itu seperti apa sih ya. Ini kita teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Di sini saya bandingkan the Fed balance sheet trends, yang mana ya kita lihat kalau dia membeli obligasi dia akan naik asetnya, kalau dia akan tapering itu akan mengalami penurunan ya. Yang apa nih namanya? Abu-abu mungkin ya warna ini ya. Dan the Fed rate kita sandingkan sama inflasi dari Amerika itu sendiri. Murni ini yang dilakukan the Fed, baik itu pembelian obligasi atau tapering, itu berdampak pada inflasinya Amerika. Dan suku bunga yang terjadi itu mampu menjaga inflasi dari Amerika itu sendiri. Nah, sekarang inflasi sampai naik 6,2%, selain karena komoditas tadi, ya karena stimulus dari the Fed itu sendiri. Uang beredar terlalu banyak dan naiknya signifikan sehingga ya inflasinya lebih cepat naiknya gitu ya dibandingkan Indonesia sendiri gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dari 2007 awal mulai terkenal yang namanya stimulus quantitative easing dari the Fed itu, kita lihat
sebenarnya dampaknya pada saham itu seperti apa sih? Walaupun ada stimulus dan juga ada tapering, mungkin penghentian stimulus, secara jangka panjang itu semua indeks saham itu mengalami kenaikan. Termasuk yang IDX ini Indonesia, yang hijau tua lah ini bisa dibilang ya. Hijau tua itu mengalami kenaikan dari tahun 2007 gitu ya. Maksudnya secara overall itu, secara jangka panjang itu, stimulus yang terjadi akan berdampak positif pada kinerja indeks saham. Ketika tapering, ketika penghentian terjadi, pertama, the Fed tidak akan secara historikal ya, ini secara historikal terbukti, the Fed tidak akan melakukan tapering secara mendadak dan dalam waktu yang cukup dekat dan kuantitasnya banyak gitu, udah stop semuanya langsung gitu. Enggak, secara historikal terlihat dari 2013 14 itu mulai dikurangin, tapi terlihat flat gitu ya grafiknya ya, sehingga baru selesai itu sebenarnya di 2020 gitu, baru benar-benar berkurang asetnya. Dan itu cukup, memang tidak terlalu cepat naiknya, trennya positif tapi tidak terlalu cepat, sehingga tidak terlalu mengguncang lah dari indeks saham itu sendiri. Ini yang namanya stimulusnya ada di Amerika, itu pasti akan berdampak pada indeks Amerika itu sendiri. Sedangkan Indonesia, kita dapat angin segarnya memang gitu ya, cuman nggak terlihat, tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap indeks Indonesia sendiri gitu ya. Bahkan cenderung kalau stimulus ada, Dow Jones atau indeks Amerika itu naik, kita nggak ikut gitu ya. Kalau misalnya mereka turun, kita ikut gitu ya. Jadi pas turunnya kita ikut, pas naiknya kita jarang ikut atau lagging lah bisa dibilang. Nah, kita akan membandingkan beberapa hal terhadap IHSG. Pertama yang masalah tapering. Tapering, kalau kita lihat di sini, pengurangan pembelian itu pernah terjadi di 2014-2015 sampai akhirnya di 2019. Kalau kita lihat grafik, apakah yang terjadi dari IHSG? IHSG naik dari level 5 ribuan sampai akhirnya di 6.500, di level dari 2015 sampai 2018 gitu ya. Walaupun terjadi fluktuasi, sempat di 2015 anjlok gitu, tapi recovery-nya cepat dan ya trennya positif gitu loh, nggak sial-sial amat ketika tapering off terjadi gitu. Dan kalau kita bandingkan apakah kenaikan suku bunga juga the Fed itu mempengaruhi IHSG, enggak juga gitu misalnya lihat. Ini berdasarkan data historikal ya, historikal yang ada, ya IHSG tetap mengalami kenaikan dari 2015 sampai 2019 terakhir ya. Walaupun di sini kenaikan suku bunga dari Amerika itu kencang banget, dari mulai 0% sampai terakhir di 2,5% kalau nggak salah. Nah, jadi itu dua hal itu kita melihat ya dampaknya minim gitu terhadap IHSG gitu. Sebenarnya yang menjadi dampak krusial adalah komoditas. Jadi kalau kita lihat di 2000, di sini mungkin kita lihat di 2013 sampai 2015, walaupun isunya juga yang kencang itu, oh the Fed mulai tapering nih, oh indeks kita flat karena tapering gitu. Sebenarnya enggak juga. Pada saat itu dibebani juga dengan harga minyak yang turun, harga batu bara juga turun gitu ya. Jadi di situ ibaratnya kena 3 serangan gitu, jadi tapering kena, terus harga minyak juga turun dan harga batu bara juga turun, yang mana itu sangat krusial mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dan apa yang terjadi di 2018? 2018 ketika indeks mulai flat gitu ya, dari 2018 sampai 2019, itu ya lagi-lagi komoditas itu turun semua. Harga komoditas itu sempat naik terus tapi turun sampai akhirnya di 2020 Covid itu turun banget gitu ya. Jadi apa? Indeks kita IHSG sebenarnya udah stagnan dari tahun 2018. Jadi jebolnya karena COVID itu hanya trigger gitu ya. Sebenarnya indeks sudah nggak kemana-mana karena komoditas juga lesu banget itu dari 2018. Jadi sebenarnya
Apakah the Fed itu mempengaruhi? Ya, tapi tidak sesignifikan pengaruh dari komoditas gitu. Kalau komoditas kita udah nggak gerak, harga komoditas nggak gerak, IHSG udah selesai gitu. Maksudnya pasti stagnan gitu. Nah sekarang di kondisi sekarang angin komoditas itu sangat mendukung Indonesia. Jadi walaupun nanti ada isu dari the Fed itu sendiri, kita melihat bahwa kita akan tertolong dengan harga komoditas. Walaupun tadi misalnya Amerika gitu melepas cadangan minyak supaya harga komoditas mendingin gitu, tapi tidak akan serta-merta bisa menurunkan harga komoditas karena memang demand-nya cukup melonjak ya. Demand dari komoditas itu cukup melonjak. Jadi mungkin di 2022 harga komoditas nggak akan naik sesignifikan sekarang, tapi volumenya itu akan bertumbuh karena mulai recovery lagi di tahun 2022 aktivitas ekonominya. Nah, tadi kita ngelihat eksternalnya seperti itu, yang mana banyak yang menutupi sebenarnya inti masalah dari IHSG ini apa sih gitu. Banyak yang bilang, oh IHSG turun karena the Fed, oh IHSG naik karena the Fed nggak jadi gitu. Tapi sebenarnya inti masalah dalam peluang IHSG menurut data yang saya kumpulkan, itu sebenarnya ada di sini. Kita stop share dulu untuk ini karena kita lanjut di Excel ya, teman-teman semua. Di sini kelihatan Bapak Ibu Excelnya? Kelihatan ya, Korea? Kelihatan. Kelihatan aman. Nah, di sini di 2003 kita narik data 30 Desember 2019. Kita ambil 40 saham dengan market cap terbesar di tanggal itu ya, 30 Desember 2019. Ternyata setelah 24 November 2021 per kemarin ya berarti ya. Per kemarin ada 11 saham tambahan baru yang menduduki market cap. Jadi sekarang ditambah yang kemarin 40 jadi ada sekitar berapa nih? Sekitar 40 tambah 11, 51 ya, sekitar 51 saham, yang mana 11 saham baru. Dan kalau dilihat, ini yang menduduki market cap sekarang. Dan kalau kita lihat kinerjanya, memang kalau seperti Arto, memang sentimennya bagus. Mungkin Bapak Ibu di sini, teman-teman di sini udah yang cuan banget dari Arto, ya selamat gitu ya. Tapi memang kalau kita berbicara fakta, untuk saat ini baru gabung sama Gojek di Gojek bisa buka tabungan Arto aja, Bank Jago aja baru sekarang kan. Dan dari kemarin-kemarin ya labanya memang belum ada gitu untuk Arto sendiri gitu ya. Kita berbicara masalah data. Dan ada BCII, ada MTEK, ada BBHI yang mana membuat PI IHSG secara keseluruhan itu menjadi lebih mahal karena naiknya ditopang sama saham-saham yang memang secara fundamental itu belum optimal lah, belum maksimal gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, IHSG secara dari 30 Desember 2019 sampai 24 November 2021 itu naik 6%. Jadi sebelum pandemi sama sekarang kondisi yang udah mulai recovery naik 6%. Tapi saham-saham yang ada di sini rata-rata tidak mengalami kenaikan. Ya, kalau kita lihat terlepas ini kan Telkom hari ini naik kenceng ya Korea. Telkom hari ini kenceng banget nih naiknya nih. Terlepas dari hari ini Telkom masih per kemarin itu masih mengalami minus 4,28% dibanding 30 Desember 2019. Sehingga kalau kita ngomongin benchmark selain IHSG ada LQ45 di sini sama IDX 30 itu mereka sebenarnya masih minus 5,48% dan minus 7,71%. Dan inilah yang saya maksud adalah masalah dari IHSG, inti masalah dari IHSG, dan sekaligus menjadi peluang buat teman-teman yang memang saat ini bingung nih, wah IHSG udah segini masih mau naik nggak ya? Kalau mau naik masuk saham mana gitu ya? Sebenarnya naiknya IHSG itu masih banyak banget saham yang bisa dikulik, yang bisa untuk kita masuk, sehingga nanti ketika rebalancing,
Kan nggak mungkin IHSG kencang terus nih sampai 7.000, nggak ada koreksi sama sekali. Jadi ketika ada koreksi dan rebalancing terjadi, maka saham-saham yang belum naik ini dan market cap-nya gede, itu kinerja fundamental juga bagus, itu akan menyeimbangkan. Itu akan terjadi rebalancing di IHSG. Yang udah secara historical data seperti itu. Maka di sini kelihatannya sampai confirmation, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat sampai confirmation. Di sini rules-nya adalah saya akan cari return saham dari 30 Desember sampai 24 November 2021 yang belum naik atau minus return-nya, secara return, tapi PE-nya turun. Dan PE-nya, price earning ratio-nya itu berada di bawah 40 gitu ya. Karena ya itu standarnya ya di atas itu udah mahal banget. 40 aja Unilever sempat seperti itu udah mahal banget kan. Maka di sini saya akan ambil konfirmasinya oke gitu ya. Nah, maka menurut saya gitu ya, berdasarkan data yang ada juga, inilah pilihan saham. Ada berapa nih? Ya, ada 12 saham. Tapi memang ini sebagai pertimbangan aja, nggak mungkin semuanya juga misalnya teman-teman bisa masuk. Tapi kira-kira saham ini yang ada labanya, ada future value-nya, harganya masih murah, dan bisa dibilang ya kinerja fundamental bagus dan harga sahamnya masih di bawah gitu ya. Dan untuk Unilever lagi bagiin dividen kan sekarang kan. Jadi ya ini menurut saya saham-saham yang bisa dipertimbangkan gitu. Tapi mungkin secara momentumnya kapan, masuknya seperti apa, itu mungkin nanti akan balik ke analisis teknikal lagi gitu ya. Kalau rekomendasi dari saya untuk melihat kondisi seperti ini, saya akan minimalisir risiko the Fed dengan manajemen money management gitu ya. Tapi itu bukan risiko besar menurut saya. Karena di IHSG sendiri masih ada saham-saham yang kira-kira akan membantu kenaikan IHSG untuk bertahan apabila sentimen the Fed itu benar-benar terjadi. Jadi kalau seandainya teman-teman mau berinvestasi langsung ke sahamnya, saham-saham ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau seandainya teman-teman ada yang berinvestasi di reksadana atau seperti apa, masuklah ke ETF IDX 30 atau LQ45. Tapi yang saya sarankan adalah ETF IDX 30. Cari aset manajemen yang memang mengelola ETF, reksadana ETF IDX 30. Karena kenapa? Kita akan lihat di slide PPT lagi. Kita akan lihat slide di PPT lagi. Nah, di sini merupakan data dari Infovesta itu sendiri secara historikal. Yang paling mirip sebenarnya pergerakannya dengan IHSG itu adalah IDX 30, bukan LQ45. Padahal yang terkenal indeksnya kan kadang LQ45, LQ45 gitu yang sering masuk berita gitu ya. Semakin berjalannya waktu, yang paling mendekati pergerakan IHSG itu adalah IDX 30. Tetapi di kondisi sekarang, IDX 30 dengan IHSG itu selisihnya sekitar 11%-an gitu ya. Kalau kita lihat tadi, kan dia IHSG 6%, dia minus 5% ya. Jadi ada gap sekitar 11%. Kalau mungkin bingung harus beli saham apa, segala macam, masuklah di IDX 30, ETF IDX 30, karena pada akhirnya berdasarkan data statistik, dia akan ikut lagi dengan pergerakan IHSG. Ya. Itu sih, itu mungkin dari view dari saya secara singkat bagaimana mengantisipasi harga saham yang saat ini mungkin udah kelihatan IHSG naik banget, terus 2022 kalau tapering off dipercepat dan suku bunga dinaikkan itu seperti apa gitu. Itu sih untuk dari saya. Mungkin terima kasih. Lanjut ke Kori mungkin. Oke, terima kasih. Ini banyak yang baru bergabung juga ya. Jadi tadi cukup menarik juga ya pembahasannya terkait dengan ekonomi ya.
data-data segala macam, dan memang sebagai investor itu jangan ini ya, mau apapun itu, misalkan investor jangka panjang ataupun yang trader sekalipun, kita juga harus bisa melihat arah IHSG-nya gitu. Itu yang paling utama. Artinya kita bisa tahu nih, kira-kira arah IHSG itu kemana sih arahnya gitu. Kalau kita udah tahu arahnya kemana gitu, tentunya akan ketika nanti bertransaksi saham pun juga akan lebih santai gitu ya. Artinya tahu nih, oh posisi IHSG seperti ini, lalu saham mana yang masih murah. Nah, itu manfaatnya ketika kita memang mempelajari ataupun update terkait dengan data-data ekonomi gitu. Nah, kalau menurut Pak Putu dulu nih, mungkin saya coba nanya ya. Jadi setiap hari mungkin banyak gitu data-data yang perlu kita ketahui. Nah, pada dasarnya atau pada intinya sebenarnya apa sih yang benar-benar perlu diperhatikan investor yang setiap kali pelaporannya itu kita harus ketahui gitu. Nah, data apa yang paling sederhana dan paling penting gitu? Kalau misalkan muncul nih rilis apa segala macam gitu, entah itu misalkan dari ekonomi global ataupun dari ekonomi kita sendiri gitu. Apa sih hal yang penting yang perlu diperhatikan? Gitu? Oke, mungkin awalnya itu akan balik lagi ke tipikal investor itu sendiri, gitu ya. Kalau contohnya kita main aja yang ke investor yang trading gitu ya, yang suka trading, yang suka transaksi saham, pasti yang akan dia lihat adalah sentimen yang terkait dengan saham tersebut. Untuk misalnya kalau komoditas ya, lihatnya harga komoditas seperti itu akan masuk ke sana gitu ya. Dan dibekali dengan money management ya, kita lihatnya, money management. Tapi kalau untuk investor, sebenarnya tujuan akhirnya itu apa? Adalah valuasi harga saham nantinya akan menyusul gitu ya. Maksudnya harga saham akan menyusul valuasi. Jadi berpatokan pada valuasi itu. Dan valuasi itu pun dikontrol berdasarkan laporan keuangan yang ada, sesuai rilis laporan keuangan lah bisa dibilang. Kalau seandainya rilis belum keluar tapi ternyata ada berita gitu ya tentang kondisi keuangannya seperti apa, itu bisa menjadi acuan. Karena begini, angka valuasi itu muncul, kalau kita belajar metode valuasi, angka valuasi itu muncul berdasarkan ekspektasi kita saat ini. Jadi berdasarkan proyeksi kita saat ini, berapa sih penjualannya di masa mendatang, berapa sih labanya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengkontrol apakah benar penjualannya sesuai ekspektasi kita, labanya sesuai ekspektasi kita. Kalau memang benar, maka angka valuasi itu masih berjalan, dan ketika harga saham masih di bawah itu, ya santai aja gitu. Bahkan mungkin akan dilakukan pembelian gitu. Maka dari itu kadang review analis gitu ya, report analis itu dia akan mengatakan berapa persen dari konsensus gitu, berapa persen dari target gitu. Dia karena dia udah ada target di depan, udah ada target, harusnya penjualan segini, ternyata sekarang di bawah atau di atas gitu. Itu sih. Kalau misalnya udah inline atau mungkin di atas dan harga sahamnya masih di bawah, ya di keep aja gitu. Ya, jadi memang ini ya berfokus terhadap valuasi gitu. Dan tadi juga ada satu hal yang cukup menarik ya, data dari IHSG sendiri. Jadi kenaikan IHSG saat ini yang tadi sebelum dan sesudah pandemi ya saat ini itu kan 6%. Sedangkan indeks terbaiknya kayak LQ45 ataupun IDX 30 itu masih minus gitu. Artinya memang kenaikan IHSG ini ditopang di luar indeks acuan gitu. Nah, ini yang menjadi kesempatan sebetulnya gitu. Meskipun memang sudah naik terus nih gitu kan. Bentar lagi mau 7.000 nih gitu. Udah mahal nggak gitu. Nah, sebetulnya kenaikan IHSG itu tidak diikuti oleh saham-saham yang blue chip gitu ya. Intinya seperti itu. Artinya di situ kita masih ada peluang di saham LQ45 gitu, ataupun IDX 30. Betul. Nah, kita coba baca dulu pertanyaannya yang sudah masuk nih teman-teman semua nih. Silakan. Tadi ada yang bilang minta Excel-nya gitu, nanti boleh aku share aja ya. Oh iya, yang mau Excel-nya nanti di-share juga ya. Oke, ini kita baca dulu nih, ada pertanyaan sebentar yang sudah masuk. Telkom Uniper Jos, apa boleh minta Excel? Boleh. Malam buka kenapa? Oh ini, mungkin ada pandangan nggak nih terkait dengan saham Bukalapak? Kan banyak analis-analis juga ataupun berita yang memang membahas terkait dengan prospeknya gitu.
Nah, gimana nih kalau dari Pak Putu nih terkait dengan saham Bukalapak dari sisi fundamentalnya gitu atau prospeknya gitu? Dari awal sih sebenarnya pada saat IPO itu aku udah rekomendasi itu kalau memang ada gitu ya, kalau memang udah punya, ternyata pada saat IPO belum punya, dan penurunan itu itu dijual aja deh gitu, karena kan banyak aset manajemen juga gitu ya, yang kan gini, kita juga di aset manajemen sebenarnya kadang itu dalam pengelolaan reksadana itu terpaksa beli saham. Dalam artian gini, Bukalapak market cap-nya gede nih, tiba-tiba IPO market cap gede. Kalau nggak beli, kalau nggak menyesuaikan bobot, kita akan ketinggalan. Kita nggak akan inline dengan ISG itu sendiri gitu ya. Maka dari itu ada beberapa MI, apalagi dia masuk LQ45 gitu ya, ya mau nggak mau harus beli gitu ya. Tapi kemarin kan ada IPO Metratel itu, walaupun turun juga ya, walaupun turun juga ya. Tapi itu bisa jadi pengganti gitu. Jadi maksudnya gini, ketika aset manajemen aja yang terpaksa beli Bukalapak itu switch ke Mitratel karena market cap-nya makin gede, ada pengganti lah. Jadi ibaratnya nggak ketinggalan amat gitu ya. Maka kalau kita lihat apakah retail itu masih prospek atau enggak, ya kalau momentum aja mungkin teknikal segala macam ya boleh lah ya, mungkin trading karena kan mungkin ketika naik dia kencang gitu, ketika turun juga kencang gitu. Tapi secara jangka panjang ya aku lebih yakin sama ini sih, sama misalnya kalau nanti ada Gojek atau siapapun IPO gitu. Itu sih. Oke. Nah ini Ntar aku coba, aku ini buka juga ini ya, berarti apa ya. namanya? Ntar aku sambil buka datanya. Ya, Memang ada. terkait dengan tadi ya aset manajemen gitu. Jadi memang Pak Putu ini kan latar belakangnya di investment ya, di aset manajemen, yang artinya selalu mengalokasikan aset gitu untuk reksadana. Nah, jadi memang ada aturannya juga gitu. Kita harus mengikuti saham yang memang ada di indeks LQ45. Kenapa? Karena biar nanti return itu nggak jauh-jauh dari IHSG gitu. Nah, makanya memang kenapa itu salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan jaminan juga ya. Jadi saham-saham LQ45 itu ya nggak bakalan terlalu dalam gitu diturunin untuk saat ini gitu, karena kan ada aset manajemen yang nantinya juga bisa membeli tersebut gitu. Iya betul. Ya, Tadi mau nge-share lagi? enggak. Oh ya, nah ini pertanyaan berikutnya nih dari Panca Cek Ombak. Waduh, cek ombak nih. cek kristal nih. Malam Pak, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Pak, kalau tapering resikonya masih terukur, jadi risiko apa yang paling besar sekarang? Nah, kemudian apa pertumbuhan PDB yang tidak secepat yang diperkirakan? Inflasi, suku bunga real? Aku nggak kelihatan ini. Ya. Tadi Panca. Oh ini ya, malam Pak. Ya oke. Risiko apa yang paling besar dan pertumbuhan pergerakan inflasi, suku bunga real. Nah, oke. Jadi kalau kita ngelihat tapering off, kalau sebenarnya resikonya nggak terlalu besar gitu ya bisa dibilang, karena kan pertama porsi investor asing di Indonesia juga udah makin turun nih, karena kita juga investor domestiknya juga udah mulai besar lah komposisinya. Resiko yang terbesar apa? Yang tadi si komoditas. Kita tuh masih bergantung banget sama komoditas gitu ya. Jadi contoh aja simpelnya gini. Ketika komoditi boom itu pasti banyak OKB. Pasti banyak OKB dan penjualan mobil nih sekarang di kondisi sekarang aja itu udah kenceng banget, dan itu udah bukan jadi mitos tapi itu statistik gitu. Kalau zaman dulu waktu harga batu bara juga masih tinggi-tingginya, itu di Kalimantan di pertambangan itu ya kredit mobil tuh kenceng gitu ya. Jadi bisa dibilang banyak OKB gitu ya. Jadi komoditas ini baik dengan ekonomi kita secara langsung maupun dengan indeksnya itu sendiri, itu menjadi risiko yang menurut gua tuh perlu dipertimbangkan sih.
Jadi dari suku bunga udah pasti dan inflasi sudah pasti. Jadi yang pengaruh juga. Cuman memang ketika komoditasnya melempem, udah indeks kita akan di situ-situ aja gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi ya komoditas yang memang menjadi faktor utama nih atau risiko utama untuk IHSG. Nah, kalau dari Pak Putu sendiri perkiraannya gimana ya untuk kedepannya itu ada apakah memang ada ruang gitu untuk kembali meningkat harganya atau memang masih stagnan atau bahkan nanti di 2022 ada penurunan gitu? Oke. Untuk harga semua negara lagi pusing dengan harga komoditas yang naik karena berbahaya banget bagi mereka gitu ya, karena produksinya, konsumsinya itu apalagi sekarang musim dingin gitu butuh komoditas yang tinggi. Jadi mereka berupaya untuk menstabilkan ya. Jadi kalau misalnya dibilang kita lihat nanti akan di 2022 akan muncul kestabilan harga, jadi nggak sefluktuatif sekarang, tapi Indonesia masih menang di volume dan kualitas. Karena kenapa? Kita kan udah punya smelter. Dibandingkan tahun dulu ya 2008 gitu ya, 2008 di zaman komoditi itu setelah 2008 ya, zaman komoditas itu kita kan selalu ekspor mentah kan. Jadi nggak ada added value gitu ya. Jadi secara rupiah di zaman sekarang itu volume dan rupiahnya itu sangat menopang perekonomian gitu karena udah ada kualitasnya. Yang kita ekspor itu nggak cuma biji doang gitu. Jadi ya mungkin ke depan itu akan koreksi nggak sekencang sekarang nih, tapi kita masih menang di volume gitu. Karena demand-nya masih ada, karena baru aja recovery nih demand dari dunia itu. Oke, semoga menjawab ya untuk tadi terkait dengan komoditas. Jadi sahamnya juga jangan lupa saham pilihannya apa nih kira-kira gitu kan untuk yang komoditas sendiri. Nah kalau dari Pak Putu nih, kalau dari saham komoditas yang mungkin bisa di hold ya atau masih bisa diakumulasi, tadi ada nggak di Excel-nya ya? Ada masuk nggak ada komoditas? Udah. Tadi kayak komoditas nggak ada deh Belum di ada. rekomendasi. Belum ada. Nah kalau Iya misalnya karena ada beberapa saham kan udah pada naik semua ya. kan sebenarnya untuk komoditas kan. Kalau ini nyarinya yang belum naik ya. Yang belum naik betul. Nah, kalau misalkan pilihannya nih terkait dengan saham komoditas itu kira-kira apa kalau dari Pak Putu sendiri gitu pilihannya? Iya kalau kan nanti kan tapering off nih. Kalau misalnya benar terjadi penguatan dolar karena efek tapering off, berarti kan safe haven akan dikejar kan sama orang kan. Emas kan. Emas. Gue sih masih yakin sama Antam sih. Karena ternyata selain emas juga itu dia udah ngolah dari nikel jadi ferronikel. Itu yang kedua. Terus ada ini ya ternyata sekarang ada produk batu baranya. Jadi Antam sekarang udah mulai lebih beragam gitu produksi dari penjualannya. Jadi nggak cuman fokus di emas atau ferronikel aja. Ada tambang emasnya. Siap. Antam nih ya. Jadi yang punya Antam nih ada pertanyaan juga tadi. Ya, dikumpulin aja nih untuk di saat-saat ini. Nah ini mungkin pertanyaan ini terkait dengan saham. Kalau ini gimana? Mau banyak banget yang nanya AMSP ya? HMSP ya, banyak yang nanya HMSP nih. Oke. Kebetulan bahas HMSP, tapi di sini nggak ada di Excel-nya sih. Ya waktu itu saya pernah bikin simulasi apa yang terjadi kalau seandainya kita menerapkan money management di HMSP atau Unilever yang sekarang lagi turun juga kan. Ada dua pendekatan. Kan kemarin Warkop Saham sempat update dollar cost averaging kan. Nah, sebenarnya itu ada dua tuh. Apakah
average-nya setiap hari, berdasarkan waktu, jadi setiap bulan gitu, setiap 3 bulan sekali gitu misalnya, atau berdasarkan penurunan. Ternyata untuk kondisi yang kayak HMSP sama Unilever gitu ya, yang udah jangka panjang terus tiba-tiba naik, itu tiba-tiba turun kayak gini, itu yang bagus adalah berdasarkan penurunan. Jadi rule-nya adalah ketika teman-teman masuk di harga A gitu misalnya ya, harga 1.000 lah kita bisa bilang ya, 1.000 turun 5% baru di average. Nggak peduli bulan berapa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman punya dana tiap bulan, ya udah dimasukin aja ke akun RDN-nya. Dimasukin ke akun RDN-nya. Nanti ketika dia udah turun 5%, baru fullin dimasukin gitu. Ketika itu nggak terjadi, average tidak dilakukan gitu. Karena kalau average setiap bulan, average saham tiap bulan nih, itu minusnya dalam banget. Dan kalau misalnya ngomongin prospek dari HMSP, saya cuma bisa bilang average untuk keluar, bukan average untuk collect. Jadi misalnya di average ketika harga bawah, ternyata harga average-nya udah di bawah banget dan ternyata dia rebound, itu bisa keluar. Karena kenapa? Kadang kita masih stuck pada pemikiran yang siapa sih yang butuh rokok? Siapa sih yang nggak butuh rokok? Tapi nggak dilihat secara detail, ternyata kenaikan cukai rokok itu menurunkan kuantiti penjualan rokok. Jadi HMSP sampai saat ini revenue-nya itu masih tinggi, itu murni karena dia naikin harga. Jadi kalau misalnya teman-teman cek nih ya ke websitenya sendiri gitu ya, berapa sih per lintingnya tuh, total linting yang dijual setiap tahunnya tuh berapa, itu turun semua. Berarti kan sebenarnya demand yang ada itu udah mulai mengecil. Cuman orang-orang yang benar-benar mau beli rokok dengan harga mahal aja nih yang tetap ini kan. Jadi ya saya ngeliat ya average untuk keluar dan murni mengandalkan dividennya aja gitu. Karena setiap hari, setiap tahun valuasinya udah semakin turun. Valuasi HMSP itu semakin turun. Jadi ketika mungkin teman-teman lihat di sekuritas mana gitu update tentang HMSP, pasti di downgrade terus gitu. Karena memang udah secara prospek cuman ya mature, udah kondisi perusahaan mature yang ngandelin ya udah penjualannya ada berapa, kalau udah laba bagiin dividen, udah kayak gitu aja gitu. Lebih yakin Unilever karena diversifikasi produknya lebih jelas kan, lebih banyak gitu ya. Sekarang memang kondisinya turun ya karena memang pandemi aja gitu. Nah, itu menarik banget ya. Jadi memang sih pasti andalannya itu untuk investor yang nyangkut di HMSP mencari pembenarannya itu siapa sih yang nggak ngerokok gitu. Lebih baik merokok daripada makan itu gitu. Jadi kita ketika ada istilah seperti itu melupakan data-data realnya gitu ya, secara kinerja keuangannya gitu. Nah ini tadi dibahas juga terkait dengan HMSP, mungkin yang punya sahamnya ya semoga menjawab ya dan segera untuk diperbaiki lagi portofolionya, dicek lagi. Tadi terkait dengan average itu ya memang salah satu strategi ya, strategi average. Jadi kalau misalnya kita sudah punya saham yang nyangkut, lalu apakah memang didiamkan saja gitu? Nah itu tentunya nggak baik gitu. Kalau misalnya kita diamin aja, nggak ada apa-apa, ya nggak ada upaya, tentunya akan semakin dalam seperti HMSP. Nah makanya perlu adanya action untuk saham-saham yang memang nyangkut. Nah, ketika nanti misalkan sahamnya turun, anjlok, kemudian kita ambil, ada rebound nih, sehari, 2 hari. Nah, itu bisa kita coba langsung jualan gitu. Untuk barang atau untuk saham yang baru masuk pas turun. Jadi sebetulnya ini mungkin yang ini ya, banyak juga memang yang berpatokan terhadap nilai yang ada di portofolio. Jadi kalau di sistem trading, sistem sekuritas itu kan memang pembelian pertama, pembelian kedua itu akan ter-average harganya. Tapi sebenarnya secara sahamnya ya itu akan berbeda gitu. Setiap masing-masing harga ya punya akan terpisah gitu. Nah, makanya saran saya sih memang ketika membeli saham itu kita punya catatan gitu. Oh, pada tanggal segini harganya di sekian.
pada tanggal segini harganya sekian. Jadi ketika nanti harga yang kita beli di tanggal sekian udah naik, nah itu bisa langsung dijual gitu. Jadi tidak terfokus terhadap nilai average yang ada di sistem sekuritas gitu. Karena itu kan ter-average sebenarnya gitu. Jadi nggak bakal kelihatan. Nah tadi yang sempat disinggung ya terkait dengan coba maksimalkan HMSP average itu untuk cari jalan keluar gitu, cari jalan keluar terbaiknya gitu. Karena mungkin masih banyak yang lain gitu yang bisa diambil. Nah, ini kayaknya ada simulasi lagi nih. Boleh sambil nge-share ini nggak? Ya, silakan. Ini mungkin buat sharing aja, tapi ini sebenarnya murni bagaimana saya kalau trading untuk dana sendiri lah, maksudnya investasi untuk dana sendiri gitu ya. Di sini ya mungkin teman-teman bisa bilang kalau saya tuh terlalu konservatif lah dalam berinvestasi saham, tapi konservatifnya di saham gitu ya. Bukan berarti nggak mau berinvestasi di saham, tapi berinvestasi di saham tapi konservatif banget nih bisa dibilang. Jadi dari dana, misalnya kan saya di sini ada dana 2.600.000 ya, misalnya untuk trading gitu ya, kecil-kecilan gitu ya misalnya. Saya bagi 5. Saya bagi 5 di sini. Jadi 520.000 sekali masuk, bukan terhadap satu saham atau dua saham, tapi sekali masuk posisi itu adalah 520. Ini kondisi trading. Sehingga bobot total itu semuanya 20%. Di sini kelihatan ya semua teman-teman ya. Dan di awal saya udah targetkan per tahun saya mau return berapa sih gitu. Jadi ketika transaksi nanti nggak bingung arah lah, maksudnya mau jual berapa, mau return berapa gitu. Ya, jadi ya di sini udah hitungan 10%. Jadi 10% itu ada dua kemungkinan. Pertama, yang masing-masing posisi itu menghasilkan 10%, sehingga returnnya 10%. Atau ada satu saham yang menghasilkan return 50%. Atau 5 kali posisi dengan return 10%. Jadi di sini ada banyak dana yang kira-kira menjaga resikonya, cuma satu doang nih yang perang gitu misalnya, atau dua doang yang perang gitu. Sisanya ngejaga, sehingga resiko yang ada itu lebih terukur. Dan ini saya simulasikan di saham Antam, karena kemarin kan saya baru beli saham Antam misalnya di 2390 gitu ya, belum ada pergerakannya seperti apa. Saya baru masuk posisi pertama, saya udah tentukan posisi kedua nanti masuk di berapa lagi, 2070. Dan ketika 2070 masuk ternyata tidak rebound, sahamnya tidak rebound gitu ya, atau break di 2050 lah bisa dibilang, dan jadi downtrend, ya maka saya akan cut loss. Dan cut loss-nya ternyata secara portofolio hanya 2,77%. Walaupun satu pembelian tahap pertama itu minusnya 14%, tapi secara total dana hanya minus 2,77%. Jadi dengan metode ini memang returnnya juga nggak banyak, tapi setidaknya kita udah ada arahan setahun tuh saya mau return segini, jadi caranya seperti ini, dan ketika ada risiko seperti ini ya harus dieksekusi seperti ini gitu loh. Itu sih, Kor. Ya, betul. Ini yang memang sering dilupakan gitu ya, sering dilupakan sama investor ya. Mungkin ya karena memang hampir setiap hari saya diceritain ya, maksudnya tuh didiskusi gitu dengan investor. Jadi kadang memang kita ini terlalu fokus ke sesuatu yang nggak bisa kita atur gitu. Ya fokusnya saham mana yang bisa menghasilkan keuntungan gitu. Kita pengen beli ini harusnya. Jadi kalau misalkan kita mau jual, kita harapannya itu besok saham itu langsung turun gitu kan. Ketika kita beli besok harapannya langsung naik gitu. Nah, padahal kan itu sesuatu yang nggak bisa kita atur pergerakan harga saham ya. Nah, sering melupakan hal yang bisa kita atur gitu. Nah, justru yang bisa kita atur kan di sini gitu. Di money management, di risk management gitu. Jadi kita bisa mengatur resiko, kita bisa juga mengatur uang. Nah, ini juga memang harus benar-benar bisa kita tentukan di awal. Jadi kira-kira kita investasi di saham itu tingkat risiko kita itu berapa sih, toleransi risiko kita gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu kayak gitu, saya yakin sih nggak bakalan ada yang namanya uang habis gitu ya di saham atau segala macam, karena udah diatur duluan. Nah, ini yang sering dilupakan, kita tidak mengatur sesuatu yang bisa kita atur ya. Malah lebih fokus ke cara bagaimana bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Nah, hal yang seperti ini yang memang sering dilupakan. Nah, ini tadi kan ada yang nanya nih, kalau Excel-nya bisa diminta, boleh diminta nggak? Boleh ya. Boleh.
Ini untuk mengatur, Kor. angkanya kan bisa disesuaikan ya. Gitu. Yeah. Mungkin tambahan, Ya. Kan di sini mungkin di komunitas Warkop Saham itu mungkin setiap Kori Live gitu, misalnya nanya saham ini bagaimana, saham ini bagaimana, udah beli atau enggak segala macam. Harapan saya sih biasanya kalau dalam berinvestasi nanyanya tuh di awal. Ya. Jadi di awal sebelum beli itu nanya saham ini apa, gimana, bagus segala macam. Jangan udah masuk udah turun baru nanya ini saham gimana gitu kan, berarti kan di awal sebenarnya nggak tahu apa yang dibeli kan. Nah, betul. Bahkan menghitung risikonya gitu. itu benar. Jadi kadang kan ada ini ya, mungkin ini sharing juga. Jadi proses membeli saham itu tuh harus diawali dengan proses yang benar ya. Jadi cari sebanyak informasi ya, kemudian udah sesuai, baru kita eksekusi gitu. Jadi jangan eksekusi dulu baru cari informasi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, saya yakin informasi yang dicari adalah informasi yang positif gitu. Ketika kita sudah membeli saham. Karena itu untuk mendukung alasan kita gitu. Istilahnya apa ya? Kasarannya itu nyari pembenaran bukan sih? Nyari pembenaran gitu. Dan ketemulah dengan si B yang memang nyangkut juga. Nah itu saling menguatkan biasanya dan ngebentuk satu komunitas juga gitu kan. Kadang kalau ada yang nanya gini Kor, misalnya gini, saham A gimana gitu. Terus saya tanya balik kan, Bapak punya, terus kenapa beli? Waktu berapa? Ya nggak tahu katanya, baru nanya setelah udah punya. Iya betul. Nah itu ya mungkin kita saling sharing juga gitu, saling hal-hal yang dasar ya. Itu kan dasar-dasar investasi gitu. Dan itu kita coba perbaiki lagi nih di awal. Mungkin udah kelupaan karena terlalu euforia di saham-saham digital kemarin gitu ya. Terlalu euforia juga di saham-saham yang right issue gitu. Nah jadi kita coba ingatkan kembali nih sekarang. Kita atur lagi nih pondasinya di awal, dasarnya seperti apa. Paling tidak memang di saham itu ya kalau udah berdasarkan atau berlandaskan fundamental ya tentunya ini juga satu yang aman gitu ya untuk kedepannya. Paling tidak kan bisa mengingatkan lagi nih buat teman-teman semua. Ya dilanjut mungkin ini ada pertanyaan apa ya tadi terkait atau udah jam berapa nih? Kayaknya udah malam juga nih. Gimana? Iya. Mungkin kalau ada yang mau sharing ya teman-teman silakan aja nih buka mic juga biar kita saling diskusi nggak masalah gitu. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ya bisa ditanyakan juga ke Pak Putu ataupun ke saya, Mas Bima di sini udah hadir juga gitu ya. Dan BBKP. Ini mungkin satu pertanyaan lagi deh ya. Apa namanya? Kopin ya? Ya untuk Bukopin nih. Atau mungkin secara umum ya, karena kan gini, menurut pandangan Pak Putu nih ya, beberapa akhir ini kan banyak sekali nasabah, banyak sekali saham yang melakukan aksi korporasi right issue gitu ya, terutama untuk bank yang mini nih, bank yang kecil. Nah ini dari sisi fundamental ataupun ya Pak Putu sebagai di fund manager gitu, melihatnya itu seperti apa sih gitu untuk saham-saham yang memang right issue gitu. Karena ini banyak sekali BBKP, nanti kan ada Waskita, BBYB, itu banyak sekali gitu. Gimana? Gini, jangankan yang right issue sekarang, yang kemarin bridge merger aja, boleh nikmatin momentumnya pada saat right issue terjadi, pada saat merger terjadi, tapi setelah itu story-nya udah nggak ada lagi. Itu akan balik lagi ke kinerjanya gitu. Balik lagi, saham itu jual story, jual ekspektasi masa depan. Ketika ekspektasi masa depannya udah selesai, maka dia akan cari cerita baru. Kalau nggak ada cerita baru, maka akan stagnan gitu ya. Jadi momentum right issue atau sebenarnya kalau memang ada dana gitu dan udah manajemen risikonya udah diminimalisir gitu, boleh aja masuk ikuti momentum yang ada gitu. Tapi kalau udah itu udah jangan. Kadang harapannya gini, oh udah merger dia akan bagus, udah masuk dana gitu ya, naik lagi apa enggak sih gitu,
harusnya story-nya udah selesai di situ sih. Maka dia akan balik lagi ke harga yang seharusnya, baru nanti diakumulasi lagi gitu. Iya, jadi memang manfaatkan momentum ya, sentimen balik lagi itu yang sering Ya, kita sentimen. bahas juga. Sering kita bahas pendekatan analisa itu kan ada beberapa macam ya, ada teknikal, fundamental. Ya sekarang kan lagi ramai juga bandarmologi yang meskipun nanti di tanggal 6 ya kita udah ditutup nih, udah nggak bisa lagi ngelihat Oh, ada acara bandarmologi. ya maksudnya banyak investor itu kan sekarang macam-macam gitu caranya, teknikal, fundamental, teknologi segala macam lah gitu, banyak strategi masing-masing. Itu nggak ada yang salah ya, dan asal sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi jangan dipaksain orang melakukan hal ini, kita harus melakukan itu juga gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing, pasti berbeda juga gitu. Iya. Belum tentu saya Sama juga kayak pertanyaan Pak Jonathan nih. Jadi Bang Mini jangan dideketin dong. Boleh kalau sesuai karakternya masing-masing kan ya Kor ya. Iya, betul. Sesuai karakter masing-masing boleh, tapi diminimalisir risikonya. Ya, dengan sentimen. Karena sebetulnya memang kalau sudut pandang investasi ya sebetulnya itu kan apalagi dana-dana besar nih seperti Pak Putu nih yang punya dana kelolaan besar nih, harus beli saham itu kan mikir-mikir nih, pasti mikir-mikir, nggak bisa sembarangan gitu ya untuk ambil posisi. Hal yang pertama tentukan berapa risikonya, pasti kan gitu ya. Jadi bukan berapa besar gitu atau berapa banyak yang memang keuntungan bisa kita dapatkan sebanyak. Ya, halo. Kor, aman Kor. Aman. Kor ini Pak. Ya. Nggak, ini kayaknya sinyalnya. Kalau yang tuan rumah keputus, saya ngapain? Ya. Tadi gimana ya? Sampai mana tadi? Ya, sorry ya teman-teman semua, maklum lah file Excel-nya. Ya, nanti file Excel-nya di-share, bisa chat aja ke saya ya. Nanti ya, nanti aku kasih ke Kor ya. Gitu, share. Dan nanti jangan lupa juga kalau misalkan ada pertanyaan ya terkait dengan ini, terkait dengan fundamental, nanti bisa juga mungkin bisa di ini juga ya di Instagram Pak Putu nih, Since World Paradise nih. Jadi bisa di follow aja nih, karena biasanya setiap pagi ada juga update market ya. Dan iya, saya tiap pagi biasanya daily market update jam 9-an lah, sebelum jam 9 gitu saya upload di Instagram. Ya, cuman nggak seaktif Warkop Saham lah. Nanti window dressing bakal dilakukan perusahaan-perusahaan. Ya, nanti ini ya, bisa follow aja Instagramnya. Ini mungkin satu lagi nih, pertanyaan nih menyangkut ya, biar nanti sekalian closing juga. Window dressing akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IPO. Umumnya bukan cuma perusahaan IPO aja sih. Tapi kan sentimennya adalah perusahaan IPO baru dapat fresh fund nih. Tapi dia harus ngejaga harga sahamnya kan. Itu kemungkinan bisa jadi katalis. Tapi setiap tahun tuh pada umumnya tuh di Desember itu kemungkinan terjadi window dressing, karena memang kalau untuk kepentingan institusi itu harus laporan keuangan secara portofolio itu bagus gitu. Jadi dia harus menjaga harga sahamnya. Iya. Oke ya. Tadi pertanyaan terakhir. Kenapa lagi apa? Bagi apa ya, Muhammad Rizky, bagi apa? Ya, pertanyaan terakhir, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang memang sudah join dan bergabung di webinar kita, workshop interaktif, dan nantinya juga tentunya perlu masukan juga nih buat teman-teman. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bahas dengan narasumber yang dari eksternal ya, tentunya biar nanti punya banyak masukan. Karena kalau di saham itu informasi itu nomor satu gitu. Jadi siapa yang lebih banyak informasinya itu yang lebih berhasil gitu ya, dibanding yang memang kita nggak update. Gitu. Jadi saham itu informasinya sangat dinamis gitu. Jadi kita nggak bisa ngomongin hari ini buat base, maksudnya tuh kita ngomongin kejadian sekarang, tapi itu kejadian yang seminggu lalu kita masih di bawah-bawah, itu udah nggak relevan lagi gitu. Artinya kita harus selalu setiap hari itu update berita,
update informasi, kemudian juga update diskusi tentunya biar nanti punya banyak pendapat juga gitu. Dan IG-nya Pak Putu. IG-nya apa? Saya ketik sini aja ya. Nah, ketik ya. Jadi biar nanti bisa cek juga setiap pagi banyak tips-tips juga yang mungkin mau memperdalam ilmu MI ya. Ada juga tuh pembahasannya. Kor, itu belum diinfo sama yang akhir tahun, Pak. Oh iya. Sebenarnya nggak cuma akhir tahun. Yang tadi rekomendasi itu nanti akan di-share di Excel-nya. Yang belum naik itu bisa menjadi pertimbangan. Ada berapa tadi? 11 saham kalau nggak salah. Iya, ada Itu bisa nggak cuma sampai akhir tahun malah nih. Sampai nanti bulan Maret kan biasanya ada Januari efek, selanjutnya itu bulan Maret itu ada kenaikan. Ya, nanti share ya. Ada listnya, ada 11 Ya saham. betul, ada indeks 30. Ya, ada 11 saham yang layak diakumulasi pada periode ini ya untuk disimpan yang mungkin nanti memanfaatkan periode dari kuartal pertama biasanya ya. Jadi berlanjut dari window dressing lanjut ke Januari efek. Januari efek. Nanti berikutnya mungkin lemes lagi di sekitaran Maret gitu. Nah itu yang jadi masih punya banyak waktu untuk kita mengakumulasi saham. Ya terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, terutama untuk narasumber kita nih, untuk Pak Putu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya dan jangan kapok-kapok ya, kita nanti diskusi lagi untuk tema dan materi yang berbeda lagi. Nah mungkin nanti kita coba akan ini ya, coba mungkin lebih menarik cara menghitung valuasi ini saham gitu kan, pasti ada cara-cara sederhananya nih kalau boleh misalnya, boleh ada Excel-nya juga nanti ya, ada. Nah gitu, jadi nanti kalau misalkan teman-teman semua yang butuh nih informasi untuk cara menghitung valuasi saham, ada Excel-nya, nah nanti kita atur lagi waktunya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih. Closing statement nih buat teman-teman investor yang hadir saat ini untuk Pak Putu terakhir. Putus lagi, Bang. Terima kasih. Udah Kor. Ya, halo. Udah. Tadi suaranya nggak masuk. Oh, nggak masuk. Pesan-pesan deh, closing statement sekali lagi nih biar teman-teman semua. Pesannya dari Pak Putu nih buat teman-teman investor ya. Oke. Ya, sebenarnya terima kasih banyak nih buat Warkop Saham, buat Kori atau teman-teman. Saya udah fasilitasin karena ini sebenarnya memang cita-cita gitu. Nah, makanya nanti kalau ada yang mau file Excel atau mau apa nanti saya share gitu. Selama ini memang belum ada fasilitasnya aja nih buat nge-share ke teman-teman. Jadi kita akan share Excel-nya nanti. Dan ya, sekali lagi berinvestasi itu udah tahu apa yang mau dibeli, apa yang akan dilakukan. Jangan ketika udah masuk baru bingung nanya kondisinya seperti apa. Itu sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya di kesempatan buat saya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Liv ya. Ya, silakan. Ya.